Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pelajaran matematika wajib. Seperti pada sebelumnya, kita sudah mempelajari model pengukuran statistik skala Likert. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang skala selanjutnya, yaitu skala Goodman. Jadi model skala pengukuran statistik lanjut. Skala Goodman. Skala Goodman merupakan skala kumulatif. Jika seseorang menyisakan pertanyaan yang berbobot lebih berat, ia akan mengiyakan pertanyaan yang kurang berbobot lainnya. Skala Goodman mengukur suatu dimensi saja dari satu variabel yang multidimensi. Skala Goodman disebut skala skalogram yang sangat baik untuk meyakinkan peneliti tentang kesatuan dimensi dan sikap atau sifat yang diteliti, dan sering disebut dengan atribut universal. Pada skala Goodman ini terdapat beberapa pertanyaan yang diberikan secara hierarki untuk melihat sikap tertentu seseorang. Jika seseorang menyatakan tidak terhadap suatu sikap tertentu dan sederetan pertanyaan itu, ia akan menyatakan lebih dari tidak terhadap pernyataan berikutnya. Jadi skala Goodman adalah skala yang digunakan untuk menjawab jawaban yang bersifat tegas, jelas ya, dan konsisten. Misalnya, contohnya yakin, apakah yakin atau tidak yakin, ya atau tidak, benar atau salah, positif atau negatif, pernah atau belum pernah, setuju atau tidak setuju, dan lain sebagainya. Data yang diperoleh terdapat berupa data interval atau rasio dikotomi, atau yang bisa dikatakan dua alternatif yang berbeda. Perbedaan dengan skala Likert adalah jika skala Likert terdapat jarak interval, misalnya kan ada tadi 3, 4, 5, 6, 7, ada setuju, sangat setuju, ya sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, sangat tidak setuju. Nah, seperti ini ya, 3, 4, 5, 6, 7, yang dianggap 7 misalnya sangat benar, sampai sangat tidak benar. Sedangkan skala Goodman hanya dua, yaitu benar dan salah. Peneliti menggunakan skala Goodman jika ingin jawaban yang jelas atau tegas dan konsisten terhadap suatu permasalahan yang ditanyakan. Contoh, A. Yakin atau tidakkah Anda pergantian menteri pada pemerintahan ini dapat mengatasi persoalan bangsa? Nah, terserah jawabannya dari yang diberi atau responden yang dikasih pertanyaan seperti itu. Apakah dia isi? Ya, bisa dicontreng, yakin atau tidak yakin. Ya. Bagian B. Apakah pendapat saudara jika Presiden Jokowi turun dari kepresidenan? Setuju atau tidak setuju? Ya, tinggal dicontreng atau dilingkari atau diberi tanda. Ya. Bagian C. Pernahkah pimpinan saudara mengajak rembuk atau rapat bersama? Nah, itu jawabannya terserah. Pernahkah atau tidak pernah? Jadi sangat tegas. Pilih di antara dua, pernahkah atau tidak pernah. Skala Goodman di atas dapat dibuat bentuk pilihan ganda dan bisa juga dibuat dalam bentuk checklist. Jawaban responden dapat berupa skor tertinggi menilai 1 dan skor terendah 0. Misalnya untuk jawaban benar 1 dan salah 0. Analisis dilakukan seperti pada skala Likert. Contoh, saudara masih punya orang tua? Jawabannya ya dan tidak. Kalau iya 1, kalau tidak 0. Saudara sudah menikah? Ya kalau 1 sudah, kalau belum 0. Apakah Anda punya kartu nomor wajib pajak NPWP? Nah, bisa tulis punya dan tidak punya. Nah, kemudian selanjutnya skala diferensial semantik. Skala diferensial semantik atau skala perbedaan semantik berisikan serangkaian karakteristik bipolar dua kutub. Misalnya seperti panas dingin, popular tidak popular, baik tidak baik, dan lain sebagainya. Karakteristik bipolar tersebut mempunyai 3 dimensi dasar sikap seseorang terhadap objek, yaitu potensi, kekuatan interaksi fisik suatu objek, evaluasi hal-hal yang menguntungkan atau tidak menguntungkan suatu objek, dan yang ketiga aktivitas atau tingkatan gerakan suatu objek. Contoh, nah ini kan ada tulisannya ya. Jadi ini juga
kayak mirip skala Likert ya. Cerdas dan bodoh. Ada skala 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Namun sini beda ya, beda dengan Likert. Kalau Likert kan nilainya yang interval ini banyak, lebih banyak dari Likert. Cerdas itu kalau 0 berarti tidak cerdas, 1 sedikit, sedikit lagi, nomor 2 sedikit lebih cerdas lagi, ketiga tambah sedikit ya, dan seterusnya sampai 8 bodoh ya. Paling cerdas 0, kurang-kurang 1, 2, 3 sampai 8 itu kurang, tidak cerdas atau 0 atau bodoh. Yang netral di tengah-tengah 4 misalnya ya. Ramah dan tidak ramah ya, itu cerdas dan bodoh, ramah dan tidak ramah, panas dan dingin ya, dibentukkan intervalnya 8 misalnya. Bisa juga interval lebih dari 8 ya. Sekedar contoh saja. Nah, selanjutnya dari contoh tadi, responden memberikan tanda X terhadap nilai yang sesuai dengan persepsinya. Ukur-ukur rasanya. Kalau saya rasa kira-kira 1 dia ya, misalnya begitu ya. Persepsi masing-masing orang. Para peneliti sosial dapat menggunakan skala perbedaan semantik dalam berbagai cara, misalnya menentukan kekuatan kandidat politisi di antara kelompok pemilih, memberikan penilaian kepedulian seseorang, menilai sifat hubungan interpersonal dalam organisasi, serta untuk menilai persepsi seseorang terhadap objek sosial atau pribadi yang menarik dari berbagai dimensi. Selain dari itu, pada skala perbedaan semantik, responden diminta untuk menjawab atau memberikan penilaian terhadap suatu konsep, diminta untuk memberikan penilaian terhadap suatu konsep atau objek tertentu. Misalnya kinerja pegawai, peranan pimpinan, gaya pemimpinan, prosedur kerja, produktivitas kerja, aktivitas guru di kelas, kontrol dan dukungan orang tua terhadap anaknya, dan lain sebagainya. Skala ini menunjukkan suatu keadaan yang saling bertentangan, misalnya ketat, longgar, sering dilakukan, sering atau tidak dilakukan, lemah, kuat, positif, negatif, mendidik, menekan, buruk, baik, aktif, pasif, besar, kecil, dan lain sebagainya. Contoh, beri tanda pada skala yang paling cocok dengan Anda. Jadi ini penilaian rasa ya, jadi setiap orang mempunyai rasa tersendiri terhadap suatu permasalahan. 1. Kontrol orang tua terhadap hubungan seksual di luar nikah. Nah, ini ada ketat, longgar, berarti kalau 2 berarti agak longgar ya. Kalau 3 50-50. Nah, ini yang tadi saya bilang dari skala tadi ada 1 sampai 8, jadi bisa berubah, bisa 9, bisa cuma 5 ya. Bisa sampai 10 tergantung dari seberapa dalam penelitian yang Anda lakukan. Nah, ini tadi sering dilakukan, nanti apa pernah dilakukan? Nah, itu misalnya 4, 5, lemah, tidak lemah, 3, positif, negatif, 3, buruk, 4, mendidik, 5, aktif, pasif. Nah, jadi ada lebih dari 1 ya terhadap suatu pernyataan, ada lebih beberapa dari satu permasalahan, ada lebih beberapa pertanyaan yang digariskan. Kalau yang tadi skala Likert dari jumlah satu pertanyaan, satu masalah, satu pertanyaannya cuma lebih berapa? Skalanya cuma sampai berapa ya? Sangat baik, misalnya sangat baik, baik, netral, tidak baik, sangat tidak baik, ada 5. Kalau ini ya nilainya tergantung kebetulan 5 ya, sama. Yang tadi kan ada 8 di sebelumnya. Nah, contoh yang kedua, dukungan orang tua terhadap hubungan seksual di luar nikah. Besar atau tidak? 4. Sering dilakukan atau tidak? Kuat atau tidak? Positif atau tidak? Ya, tergantung ya. Aktif atau tidak dia memberi dukungan? Apakah dia terus-menerus memberi dukungan? Apakah positif? Apakah kuat? Dukungannya kuat? Apakah sering dilakukan? Ataukah apakah dukungannya besar? Ya, itu tergantung dari perasaan masing-masing penilai. Yang ketiga, bertanda silang hubungan antara sesama peserta diklat adum dalam satu kelas. Nah, seperti contoh tadi saya bilang itu di pertamanya yang tentang gaya kepemimpinan, kinerja pegawai, kepemimpinan, kontrol orang tua terhadap anaknya, dan sebagainya. Beri tanda silang, misalnya intim ataukah renggang ya hubungannya. Nah, ini ada lagi skalanya sampai minus. Jadi ini masalah penilaiannya saja. Nanti dari nilai-nilai itulah yang
akan dikali dengan jumlah orang yang menjawab yang sama, seperti pada skala Likert. Jadi prosesnya sama skala Likert. Jadi sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Untuk pertemuan selanjutnya mungkin sudah ada tugas ya. Jadi pertemuan yang tentang skala, model skala dan model skala pengukuran. Sebelumnya tidak ada tugas. Nanti mungkin pada pertemuan selanjutnya akan ada tugas sebagai interaksi atau pemahaman terhadap materi yang diberikan. Oke, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.